Takkan kalian nak tutorial gol lagi? Apa benda ni weh? Game hari tu mudah guys. Malam ini ujian yang lagi besar, Indonesia lawan Lebanon. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk timnas kita bertemu dengan lawan yang sepadan. Sebenarnya gue gak mau ya bilang kita sepadan sama Lebanon. Lebanon tuh Rudik lagi gak lolos loh. Doh bagi hati tu. Masa sakit ni udah doh. Ni apa cerita ni guys? Indon King guys, seri 0-0 dengan Lebanon. Malam guys ya, perlawanan Indonesia bertemu dengan Lebanon guys, berakhir dengan keputusan seri 0-0 guys ya. Aku tengok perlawanan ni juga, memang Indonesia ada banyaklah peluang untuk menang. Semua berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki lewat semua kegiatan dan pekerjaan aktivitas yang saudara kerjakan sampai dengan saat ini. Oke Sobat Garuda Nusantara, timnas Indonesia kemarin baru saja bertanding melawan timnas dari Lebanon. Kita semua sudah tahu hasilnya seperti apa. Hasilnya imbang 0-0 tanpa gol. Dari pertandingan ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen-netizen untuk timnas Indonesia. Seperti apa komentarnya, dan juga dari komentar-komentar dari netizen Malaysia juga ada, dan ada komentar-komentar yang kocak. Seperti apa komentarnya? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Lagi guys, kali ini kita tengok friendly di antara Indonesia dan Lebanon. Apakah mereka berjaya menang atau tidak? Okey, jom kita tengok siapa yang kena. Ni apa cerita ni guys? Indon King guys, seri 0-0 dengan Lebanon. Ai, pelik main tempat sendiri pun tak boleh nak beat Lebanon. Tak adalah kuat sangat Indonesia ni. Seri kita orang menang dengan Palestin 1-0. Apa lagi? Kelakar mereka. Takkan kalian nak tutorial gol lagi? Apa benda ni weh? Game hari tu mudah guys. Malam ini ujian yang lagi besar, Indonesia lawan Lebanon. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, ini game terakhir sebelum Indonesia main round keempat kualifikasi Piala Dunia lawan Arab. Seperti biasa, abang excited guys. Semestinya pasukan utama timnas kena beraksi malam ni. Jangan masukkan lapis kedua. Mereka perlu menguji formasi baru Patrick Kluivert dengan pasukan yang lebih fizikal dan kuat. Ini defense, abang dah tengok Captain J. Inces dengan Rizky Ridho main. Back sayap abang tak pasti adakah Kelvin Verdong dengan Kevin Dix akan bermula atau Nathan dengan Sandy Walsh. Dua-dua kombinasi ni juga padu. Kawasan tengah untuk persediaan game Arab, abang rasa Tom Hay, Pelepusi dan Klopp perlu main. Dan untuk serangan, walaupun abang suka Marcelino, Iggy dan Beckham Putra patut bermula disebabkan form yang bagus. Dan Ramadan Sananta sebagai striker. Amalan abang timnas menang 6-0. Taklah 1-0. Gimana guys? Pendapat kalian tentang game malam ni? Komentar di sini. Malam guys ya, perlawanan Indonesia bertemu dengan Lebanon guys, berakhir dengan keputusan seri 0-0 guys ya. Aku tengok perlawanan ni juga, memang Indonesia ada banyaklah peluang untuk menang. Dan jom kita sembang sikit perlawanan ini. Semalam guys ya, Indonesia bertemu dengan Lebanon guys ya, berakhir dengan keputusan seri 0-0 guys ya. Ini komentar yang bagus ini. Sorry guys ya. Terus terang guys ya, perlawanan ni memang perlawanan yang menarik, dan aku teruja melihat Indonesia menang di rumah mereka, lawan di rumah mereka lah Indonesia, dan mereka boleh menang. Kalau tengokkan banyak peluang boleh dijaringkan, tapi malangnya ialah keeper Lebanon terlampau hebat di Indonesia. Jadi benar juga ya, seri guys ya. Aku ingat mereka aku predict Indonesia menang 2-0 guys. Aku predict Indonesia menang 2-0, tapi malangnya tak dapat menang. Dan I hope untuk Indonesia comeback stronger untuk bulan Oktober ni. Bulan Oktober nanti Indonesia ada match yang besar untuk melayakkan diri mereka ke Piala Dunia. InsyaAllah saya doa yang terbaik untuk Indonesia. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk timnas kita bertemu dengan lawan yang sepadan.
Sebenarnya sih Ya. gue nggak mau ya bilang kita sepadan sama Lebanon ya. Lebanon tuh Rodrigo aja nggak lolos loh. Udah pakai hati tuh. Nah. Masa sakit nih udah dah. Luka nih bukan salah mau kekasih, tapi luka nih sebab dunia nih apa sih ini? Apa sih? Pertandingan baru selesai. Bagaimana? Komentar Bung Towel. Ya, kalau secara hasil sih memang kurang memuaskan karena nggak ada gol atau Kurang memuaskan? Tapi saya lihat dari cara bermain dalam konteks untuk persiapan Oktober, pilihan-pilihan. Jujur saya suka babak pertama waktu Verdong main di gelandang. Itu pun menurut saya salah satu solusi. Lalu bagaimana cara kerja dua bek kita, Dean James sama Yakob Sayuri di babak pertama. Sayuri kombinasinya dengan Jonathan Miliano ya, dan si Dean James dengan Stefano Lillipali. Tapi saya pikir ini belum mutlak akan yang diturunkan. Tapi bagaimana cara bermain Verdong jadi gelandang bertahan bareng itu, bareng Pelupesi, menurut saya menarik dari cara mainnya. Bahwa persoalannya membongkar pertahanan yang berlapis, pertahanan yang low block, memang itu salah satu kesulitan. Di babak pertama Ricky Kambuaya oke tuh untuk main di between line ya, antara pemain belakang lawan dan gelandang yang penuh. Dia oke tuh main di between line Ricky Kambuaya. Tapi di babak kedua Marcelino nggak bisa main atau nggak dapet lah memainkan peran itu, atau belum dapet lah ya. Uji coba bos, tapi nggak 0 shot on target juga kali. Karena pasalnya full time Mas Indonesia harus imbang oleh Lebanon 0-0. Oke. Inilah fakta yang harus kita terima. Uji coba terakhir sebelum ronde keempat, boy. Sebenarnya kayak gimana jalannya pertandingan? Apa aja yang menurut kita itu kurang? Apa kelebihannya? Mari kita bahas, boy. Sesuai perkiraan gua, Patrick turun pakai 4 back lagi nih. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi approaching play-nya, kalau misalnya kalian lihat, itu selalu bola di wing, cut inside ke dalam, crossing incer far post, dan gagal tanpa plan B. Bang, kata lu kalau menang kalah seri nggak apa-apa, Bang. Kan ini uji coba, Bang. Bener, menang kalah seri itu nggak ada masalah. Yang jadi problem adalah tanpa shot on target, bos. Lebanon aja ada 1 shot on target tuh, yang berhasil ditepis sama Emil. BTW Emil main keren ya. Chemistry antara Miliano sama Yakob itu harus dimatengin lagi menurut gua. Karena Miliano itu bener-bener kakinya kiri doang, dapat kesempatan untuk crossing, kanannya begitu. Yakob juga sama menurut gua, kakinya kanan doang nih, kirinya nggak bisa. 6 pemain udah masuk DSP. Yang gua kaget Nathan, Beckham, dan Fatinama yang di pertandingan kemarin mainnya bagus, itu nggak dibawa, boy. Katanya sih ada yang sakit, ada yang masalah taktikal, gue nggak tahu lah. Man of the match versi gue di pertandingan kali ini itu adalah Ricky Kambuaya, boy. Kalau bisa disuruh milih Ricky, Eliano, atau Marcelino di nomor 10, gue dengan sangat gampang akan pilih Ricky di nomor 10. Kalau kita main pakai 4-2-3-1 kayak begini. Dan gue jujur nggak paham apa alasan Lillipali dipanggil terus, gue nggak paham. Udah dicoba berkali-kali loh. Kalau sampai round 4 masih dibawa padahal semua pemain fit nih. Nggak paham gue, jujur nggak paham Wibowo juga debut di pertandingan kali ini, boy. Ya gue nggak bisa menilai banyak, masih kelihatan banget groginya. Si James mainin peran wingback sebelah kiri dengan skema 4 back, itu bener-bener cakep banget, boy. Cuma gue nggak paham kenapa masukin Yance nih. Bener-bener ya ngerusak momentum aja. Tapi nggak apa-apa lah, nama juga uji coba 180 menit menuju Piala Dunia, kita cuma butuh sekali menang dan sekali imbang. Gue sih jujur ya optimis nih, tapi masih belum siyakin itu. Gue sih berharap skema 4 back ini tetap dipakai dan berharap Arab main nge-press kita. Karena kalau misalnya Arabnya main defense slow block juga begini dan kita bingung Arab counter attack dengan Firas Alburaikan dan juga Salem Al-Dosari. Assalamualaikum Beijing Kalau menurut kalian gimana, bos? Indonesia ditahan Lebanon 0-0. Malaysia nyinyir. Ranking FIFA terancam. Apa yang nyinyirnya? Mulai nyinyir lagi. Indonesia ditahan Lebanon 0-0. Mereka langsung pamer hasil uji coba setahun lalu. Garuda dominasi 74% bola, ciptakan 9 peluang, tapi tak satu pun jadi gol. Malaysia malah bandingkan dengan kemenangan 1-0 mereka atas Lebanon tahun lalu. Bahkan Piala mereka Merdeka kemarin. Tutur menang lawan Lebanon dong.
Hasil ini bikin poin Indonesia cuma naik tipis jadi 1,157,97. Malaysia sudah di 1,148,23. Cuma beda 9 poin. Kalau hancur di kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti, Malaysia bisa nyelip ranking kita. Menurut kamu, siapa yang harus dibenahi dulu? Lini serang, strategi Kluivert, atau mental pemain? Like kalau setuju timnas harus lebih ganas lawan Arab Saudi. No shoot on target hasil pertandingan timnas Indonesia lawan Lebanon. Jadi akhirnya 0-0. Nggak bisa nyetak gol lagi-lagi. Milner Jonathan yang bermain cukup baik di babak pertama hingga pertengahan babak kedua tidak mampu memberikan assist ataupun mencetak gol. Bahkan shoot on goal pun tidak ada. Dari total 8 shoot yang kita tembakan semuanya off target alias melenceng baik ke atas ataupun ke samping. Adrian Wibowo yang diturunkan pada babak kedua pun tidak dapat membuat perbedaan yang terlalu mencolok di lini depan kita. Ditambah drama Lebanon di penghujung babak kedua membuat keadaan jadi kita makin sulit untuk mencetak gol. Karena Lebanon selain drama juga parkir tank di belakang. Lebanon beruntung nggak ada Jusa main, kalau ada lihat aja. Gimana guys tentang hasil pertandingan ini? Indonesia nggak bisa mencetak gol lawan tim sekelas Lebanon, apalagi nanti lawan Irak sama Arab Saudi. Kira-kira PR apa nih yang harus dikerjakan oleh Patrick dan tim supaya Indonesia lebih gacor lagi untuk cetak gol? Gimana komentarnya? Sikat.